yang memiliki keinginan untuk bisa mengakikkan anaknya, yang memiliki keinginan besar untuk bisa melaksanakan ibadah kurban, tapi uang tidak mencukupi, jangankan untuk berkurban kambing atau sapi, untuk makan sehari-hari saja itu kadang susah. Maka ini menjadi sebuah solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang semoga diberikan banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban adalah satu-satunya ibadah yang paling utama dilaksanakan di momen Idul Adha. Bahkan termasuk amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimakruhkan bagi orang yang memiliki kemampuan, bagi orang yang memiliki kelapangan rezeki namun tidak melaksanakan ibadah kurban. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah radhiyallahu an, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memiliki kelapangan rezeki tetapi ia enggan untuk melaksanakan ibadah kurban, maka dawuhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan mendekati tempat salat kami. Artinya adalah ibadah kurban ini betul-betul sangat dianjurkan untuk dilaksanakan bagi orang yang memiliki kemampuan. Bahkan di dalam mazhab Hanafi, ibadah kurban termasuk bagian ibadah yang diwajibkan bagi orang yang mampu. Tapi dalam ulama kita, mazhab Syafi'iyah, hukumnya sunnah muakkad. Meskipun ada satu pendapat yang menganggap bahwasanya ibadah kurban bagi orang yang mampu termasuk min furudil kifayah, termasuk bagian dari fardu-fardu kifayah, seperti itu. Ini membuktikan bahwasanya begitu pentingnya ibadah kurban untuk dilaksanakan bagi orang yang memiliki kemampuan. Para pemirsa yang semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika seorang itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan bisa melaksanakan ibadah kurban. Tetapi kalau ia tidak mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, meskipun memiliki uang banyak, meskipun memiliki harta melimpah, tidak akan bisa melaksanakan ibadah kurban. Karena sejatinya orang yang mampu melaksanakan ibadah kurban, sejatinya ia mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk golongan hamba Allah yang selalu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan keinginan, rasa semangat untuk terus melaksanakan amal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang semoga selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban termasuk ibadah maliyah, artinya ibadah yang memiliki kaitan dengan harta benda. Artinya ketika seseorang itu tidak memiliki kemampuan, maka tentunya ia tidak akan mungkin bisa melaksanakan ibadah kurban. Dan sebaliknya, orang yang memiliki kemampuan untuk memilih hewan kurban, otomatis dengan rahmatnya Allah dia akan bisa melaksanakan ibadah kurban. Di kesempatan ini saya akan membacakan sebuah redaksi, yang redaksi tersebut termaktub dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Ya. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri halaman 441, ya, di bab fi ahkamil udhiyah. Di sini ada keterangan sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Abbas annahu yakfi iraqatud dami walau min dujadin aw awzin kama qalahu al-Maidani. Dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasannya dianggap cukup, bahwasannya dianggap sah melakukan berkurban dengan melakukan penyembelihan hewan yang halal tentunya. Artinya menurut Imam Ibnu Abbas, ibadah kurban itu sudah dianggap cukup ketika melakukan penyembelihan. Bahkan di sini walau dengan seekor ayam atau angsa atau bebek, ya. Artinya adalah ketika seorang itu melakukan penyembelihan hewan,
untuk ibadah kurban, maka menurut Imam Ibnu Abbas dianggap cukup ya, dan sah sebagai ibadah kurban. Nah, kemudian wa kana syekhuna rahimahullah ya'muru al-faqirah bitaqlidihi. Dan syekhuna di sini, yang dimaksud syekhuna dalam kitab-kitab fikih ialah Imam Abu Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau memerintahkan bagi orang fakir untuk mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kemudian dilanjutkan di sini wa yaqisu 'alal udhiyati al-aqiqah. Dan akikoh dikiaskan dengan ibadah kurban. Wa yaqulu liman wulida lahu mauludun. Dan Syekhuna Abu Zakaria Al-Ansari radhiyallahu an berkata, bagi orang yang melahirkan anak aqad bidikati ala madhhab Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, agar mengakikahkan anaknya dengan ayam jantan mengikuti Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi di sini para pemirsa, ya, ini ada keterangan dari Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini beliau ulama terkemuka, sahabatnya Nabi, termasuk kerabatnya baginda Nabi, beliau termasuk mufassirul Al-Qur'an. Ya, dan pendapatnya beliau banyak dinukil oleh para ulama salafus saleh. Ya. Dan bagi orang-orang yang fakir boleh mengamalkan pendapat ini. Ya. Bagi orang-orang yang fakir, bukan yang mampu loh ya. Yang fakir boleh mengamalkan pendapat ini. Kenapa? Karena yang menganjurkan, bahkan yang memerintahkan mengikuti pendapat ini ialah ulama besar dari kalangan ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Abu Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau ini termasuk salah satu guru dari Imam Ibnu Hajar Al-Haythami radhiyallahu anhu. Jadi mendapat rekomendasi bahwasanya orang-orang fakir boleh mengikuti pendapat ini. Ini bisa diamalkan. Jadi kalau yang tidak memiliki kemampuan, ya, bagi yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli hewan kurban, sapi, kambing, maka bisa dengan ayam atau bebek atau angsa. Dan itu sudah dianggap mencukupi bagi orang yang fakir. Hal ini juga berlaku dalam hal akikoh. Ya, bagi orang yang fakir yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli kambing atau untuk membeli sapi, maka ketika mau mengakikohkan anaknya, bisa mengikuti pendapat ini, yakni dengan menyembelih seekor ayam jantan. Jadi para pemirsa, dengan mengamalkan ini, ataupun yang fakir khususnya, sama-sama bisa memperoleh fadilah ibadah kurban dan juga bisa melaksanakan akikoh untuk anak-anaknya. Sehingga yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal ibadah ini bisa terwujud dengan mengamalkan pendapat ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ini khusus untuk orang fakir miskin. Ya. Sedangkan untuk orang yang kaya maka tidak ada rekomendasi dari ulama Syafi'iyah. Sedangkan untuk orang yang fakir miskin ada rekomendasi, ada perintah dari Syekhuna Abu Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi demikian para pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi manfaat, ya, bisa memberi manfaat, bisa menjadi tambahan ilmu, sehingga bagi orang yang fakir, para pemirsa yang memiliki keinginan untuk bisa mengakikahkan anaknya, yang memiliki keinginan besar untuk bisa melaksanakan ibadah kurban, tapi uang tidak mencukupi. Jangankan untuk berkurban kambing atau sapi, untuk makan sehari-hari saja itu kadang susah. Maka ini menjadi sebuah solusi. Ya, bisa dengan seekor ayam, atau bebek, atau angsa. Ya, yang penting hewan-hewan yang halal disembelih. Ya, termasuk juga yang berkeinginan akikoh. Ya, meskipun tidak punya uang untuk membeli kambing, tapi uangnya hanya cukup membeli ayam jantan, maka itu bisa
bisa diamalkan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.